Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusolli wa nusallimu ala rasulil karim, amma ba'da. Lanjutkan tafsir Quran surat An-Naziat ayat yang ke-27. A'antum asyaddu khalaqan amis sama banaha. Apakah kamu lebih sulit penciptaannya atau langit? Allah telah membinanya. A'antum, apakah kalian, hei orang-orang yang ingkar terhadap adanya hari bangkit? Lafadz ayat ini a'antum dapat dibaca tahqiq atau tasil. Asyaddu khalaqan amis sama, yang lebih sulit penciptaannya ataukah langit? Pertanyaannya seperti itu. Lalu Imam Asyuyuti menjawab yang lebih rumit penciptaannya adalah langit. Dan Allah Subhanahu wa taala menjawabnya dalam surat Ghafir ayat 57. La khalaqus samawati wal ardi akhbaru min khalaqin nas. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi lebih besar daripada penciptaan manusia. Jawaban Allah Subhanahu wa taala. Tafsir Quran bil Quran. Lanjut ke ayat yang ke-28. Rafa'a samkaha fasawwaha. Allah Subhanahu wa taala meninggikan bangunannya lalu menyempurnakannya. Bangunannya berupa apa? Yaitu langit dan alam semesta jagat raya ini, yang tak terperkirakan ketinggiannya dan diwarnai dan dihiasi dengan bintang-bintang di malam yang gelap gulita. Menurut Tafsir Ibnu Katsir. Lanjut ayat ke-29. Wa aqtasha lailaha wa akhraja duhaha. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan malam gelap gulita dan menjadikan siangnya terang benderang. Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan bahwa makna wa aqtasha lailaha artinya menjadikan malamnya gelap gulita. Hal yang sama dikatakan oleh siapa? Imam Mujahid, Imam Ikrimah radhiyallahu ta'ala anhu, Sa'id Ibnu Jubair, dan jamaah yang cukup banyak jumlahnya, golongan ahli mufassirin yang ahlinya. Lanjutan tafsir ayat yang ke-29 diperjelas lagi dengan ayat yang ke-30 dan 31. Ayat yang ke-30, wal arda ba'da dzalika dahaha, dan bumi sesudah itu dihamparkannya. Lalu diperjelas lagi di ayat yang ke-31. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha, ia mempancarkan darinya mata air dan menumbuhkannya tumbuh-tumbuhan. Jadi tafsir ayat yang ke-30 dan ke-31 adalah dalam tafsir surat Hamim Sajdaah telah diterangkan bahwa bumi diciptakan sebelum penciptaan langit. Di bumi itu diciptakan sebelum penciptaan langit, tetapi bumi baru dihamparkan sesudah langit diciptakan. Dengan kata lain, Allah Subhanahu wa taala baru mengeluarkan semua yang terkandung di dalam bumi dengan kekuasaannya ke alam wujud setelah langit diciptakannya. Demikianlah makna ucapan Sayyidina Ibnu Abbas dan yang lain. Dan pendapat dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu ini maka dipilih oleh Imam Ibnu Jarir. Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami ayahku, telah menceritakan kepada kami Abdullah Ibnu Ja'far Ar-Ruqi, telah menceritakan kepada kami Ubaidillah yakni Ibnu Umar, dari Zaid Ibnu Abu Anisah, dari Al-Minhal Ibnu Amr, dari Said Ibnu Jubair, dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, sehubungan dengan makna lafadz dahaha
bahwa makna yang dimaksud lafaz tersebut mengeluarkan mata airnya dan tetumbuhannya, serta membelanjakan berjalannya sungai-sungai, menjadikannya padanya gunung-gunung, membelahnya jalan-jalan, padang pasir, dataran-dataran tinggi. Yang demikian itu yang dimaksud oleh firman Allah SWT. Lanjut tafsir ayat yang ke-32. Wal jibala arsaha, dan gunung-gunung dipancangkannya dengan teguh. Imam Ahmad bin Hambal mengatakan telah menceritakan kepada kami Yazid ibnu Harun, telah menceritakan kepada kami Al-Awam ibnu Hausyab, dari Sulaiman ibnu Abu Sulaiman, dari Anas ibnu Malik, dari Nabi Muhammad SAW, yang telah bersabda, ketika Allah menciptakan bumi, maka bumi berguncang-guncang-guncang. Lalu Allah menciptakan gunung-gunung dan menempatkannya di atas bumi, maka bumi menjadi tenang. Para malaikat merasa kagum dengan penciptaan gunung-gunung tersebut. Lalu malaikat tersebut berkata, wahai Tuhan kami, apakah ada sesuatu dari makhlukmu yang lebih kuat daripada gunung-gunung ini? Allah SWT berfirman, ya, ada, yaitu besi. Para malaikat bertanya, wahai Tuhan kami, apakah ada sesuatu dari makhlukmu yang lebih kuat daripada besi? Lalu Allah SWT berfirman, ya, yaitu api. Para malaikat bertanya, wahai Tuhan kami, apakah ada sesuatu dari makhlukmu yang lebih kuat daripada api? Allah SWT menjawab dalam firman-Nya, ya, yaitu air. Para malaikat bertanya lagi, wahai Tuhan kami, apakah ada sesuatu dari makhlukmu yang lebih kuat daripada air? Allah SWT menjawab, ya, yaitu angin. Para malaikat bertanya, apakah ada sesuatu yang lebih kuat daripada angin di antara makhlukmu, wahai Tuhan kami? Allah menjawab, ya, yaitu adalah anak Adam, ataupun manusia, yang bersedekah dengan tangan kanannya, lalu ia menyembunyikan dari tangan kirinya. Hadis gharib dari Abu Ja'far Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ibnu Humaid, telah menceritakan kepada kami Jarir dari Atta' dari Abdurrahman As-Sulaimi, dari Ali, yang mengatakan bahwa ketika Allah menciptakan bumi, maka bumi berguncang-guncang terus. Dan bumi berkata apa? Engkau akan menciptakan Adam dan keturunannya di atas permukaanku. Mereka akan melemparkan kepadaku kekotorannya dan menyegarakan aku dalam melakukan perbuatan-perbuatan dosa, kata bumi. Maka Allah SWT memancapkan dengan gunung-gunung, maka diantaranya ada yang dapat kamu lihat, dan diantaranya lagi ada gunung-gunung yang tidak dapat kamu lihat. Jadi sebab guncangnya bumi ini disebabkan akan diciptakan manusia. Maka bumi itu berguncang karena kelakuan manusia, takut mengotorinya dan berbuat dosa. Lanjut ke ayat ke-33. Mata alakum wali an'amikum, semua itu untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternakmu. Ayat ini termasuk ayat muhkamat yang sudah jelas. Imam Ibnu Katsir mentafsirkan ayat tersebut, yaitu penghamparan bumi, mata airnya yang dikeluarkannya, semua sumber dayanya dikeluarkan darinya, sungai-sungai dialirkan, tanaman-tanaman ditumbuhkan, pepohonan-pepohonan ditumbuhkan, gunung-gunung ditancapkan agar bumi menjadi teguh dan tetap, tidak mengguncang makhluk yang ada di atasnya. Semua itu sebagai kesenangan bagi manusia, dan semua keperluan mereka dari hewan ternak yang mereka makan dagingnya, dan mereka jadikan sebagai kendaraan selama diperlukan
oleh mereka di dunia ini sampai masa yang ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Masa yang ditentukan kapan? Jawabannya adalah ayat yang ke-34. Fa idza ja'atit tammatul kubra, maka apabila malapetaka yang sangat besar, yaitu hari kiamat telah datang. Yang dimaksud dengan adanya hari kiamat, Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan bahwa hari kiamat disebut demikian karena pada hari itu banyak terjadi semua peristiwa yang dahsyat, lagi sangat mengerikan sekali, sebagaimana yang disebut dalam firman-Nya, wasa'atul hadha wa amar, dan hari kiamat itu lebih dahsyat dan lebih pahit. Surat Al-Qamar. Lanjut ke ayat yang ke-35. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a, pada hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya. Yang dikerjakannya entah kebaikan, entah keburukannya. Tafsir Quran bil Quran yaitu yauma idzin yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra, dan pada hari itu ingatlah manusia, akan tetapi tidak berguna lagi mengingat itu baginya. Surat Al-Fajr ayat ke-23. Dan setelah kiamat tersebut, hal yang dahsyat mengerikan lalu diperlihatkan apa lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut ayat yang ke-36. Wa burizatil jahimu liman yara, dan diperlihatkan neraka dengan jelas kepada setiap orang yang melihat, dari orang-orang yang baik ataupun orang-orang yang jahat yang dibangkitkan dalam kubur. Mereka melihat neraka tersebut yang sangat mengerikan, yaitu neraka ditampakkan sehingga semua manusia dapat melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri, menurut Imam Ibnu Katsir. Begitu mengerikan hal terjadi pada ketika hari kiamat tersebut. Hal yang sangat dahsyat kengeriannya. Setelah kiamat masih ditampakkan lagi neraka jahanam, neraka bermacam-macam bentuknya yang sangat mengerikan. Lanjut ke ayat ke-37. Fa amma man tagha, adapun orang yang melampaui batas. Imam Ibnu Katsir, melampaui batas maksudnya apa? Maksudnya membangkang dan berlaku sewenang-wenang. Dan kebanyakan kita akan terjatuh dalam ayat ini, yaitu ayat yang ke-38. Kebanyakan manusia terjatuh dalam ayat tersebut. Tafsir ayat ke-38 menurut Imam Ibnu Katsir. Wa atharul hayatad dunya, dan lebih mengutamakan kehidupan dunia. Menurut Imam Ibnu Katsir apa? Yakni lebih memprioritaskan daripada urusan agama dan bekal di akhiratnya. Jadi urusan dunia itu lebih diprioritaskan dibanding urusan agama dan bekal di akhiratnya. Ini semua manusia ini rata-rata hal ini, ayat ini semua kena dalam hal. Na'udzubillah min dzalik. Lalu setelah mengagung-agungkan dunia, memprioritaskan dunia, maka apa yang akan terjadi pada mereka? Ayat selanjutnya, ayat yang ke-39. Fa innal jahima hiyal ma'wa, maka sesungguhnya nerakalah tempat tinggalnya. Ini termasuk ayat yang muhkamat. Lanjut ayat yang ke-40. Dan orang-orang yang selamat pada hari tersebut, orang-orang yang seperti apa? Lanjut ayat yang ke-40. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya
dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, yaitu takut akan hari ia dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan takut akan keputusan Allah terhadap dirinya di hari itu. Lalu ia melawan hawa nafsunya dan tidak memperturutkannya serta mendudukannya untuk taat kepada Tuhannya, yaitu mereka orang-orang yang senantiasa melawan hawa nafsu dan serta menundukkan hawa nafsunya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu balasan orang yang menahan hawa nafsunya itu seperti apa balasannya? Lanjut ke ayat yang ke-41. Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya, yakni sebagai tempat berpulangnya. Surga yang luaslah tempat kembalinya. Lanjut ke ayat yang ke-42. Yas'alunaka anis-sa'ati ayyana mursaha. Orang-orang kafir bertanya kepadamu, yaitu bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang hari kebangkitan kapan terjadinya. Tafsir ayat ini dijawab oleh Rasulullah SAW bahwasanya karena itulah ketika Jibril alaihissalam bertanya kepada Rasulullah, maka beliau menjawab dengan perkataan, ditanya tentang kiamat, maka Rasulullah menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah orang yang ditanya mengenai waktu kedatangannya lebih mengetahui daripada orang yang menanyakan. Setelah orang-orang kafir menanyakan kapan terjadinya hari kiamat, mereka masih bertanya lagi. Lanjut ke ayat 43. Fi ma'anta min zikraha, siapakah kamu maka dapat menyebutkan waktunya? Maka pertanyaan orang kafir tersebut dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala melalui surat yang selanjutnya, yaitu surat ayat yang ke-44, surat An-Naziat ayat ke-44. Ila rabbika muntahaha, kepada Tuhanmu lah dikembalikan kesudahannya, ketentuan waktunya. Jadi yang tahu kapan hari kiamat tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala yang menentukan waktunya kapan terjadinya. Dan lalu Rasulullah SAW menjawab melalui berdasarkan firman Allah SWT, yaitu ayat ke-45. Innama anta mundhiru man yakhshaha, kamu hanyalah pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepadanya, yaitu hari berbangkit. Kamu di sini yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang memberi peringatan kepada seluruh manusia atas pembalasan ajab Allah dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kehidupan dunia mereka rasakan hanya seperti kehidupan yang sebentar, seperti mimpi di malam hari lalu terbangun di pagi harinya. Lanjut ke ayat ke-46. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa 'asiyatan aw duhaha. Pada hari mereka melihat hari berbangkit itu, mereka merasa seakan-akan tidak tinggal di dunia ini melainkan sebentar saja, pada waktu sore atau pagi hari. Menurut Imam Zuhair telah meriwayatkan dari Ad-Duhab dari Ibnu Abbas, yang dimana sebentar saja itu adalah waktu mulai dari zuhur sampai dengan terbenamnya matahari alias sore. Makna lafaz asyatan dan makna lafaz duhaha pagi hari ialah jarak waktu antara terbitnya matahari sampai dengan pertengahan siang hari, menurut Imam Zuhair. Imam Qatadah menggambarkan tentang masa tinggal di dunia menurut pandangan manusia ketika mereka menyaksikan dengan nyata alam akhirat. Wallahu alam bisawab.